biasa. Saudara. Karena dalam bahasa Ibrani mereka nggak punya kata mengasihi lebih sedikit gitu. Mereka menyebutnya sebagai membenci. Tapi bukan arti membenci seperti yang kita mengerti membenci itu. Waduh, saya benci banget sama orang itu, pengen ngegetok gitu ya. Atau pengen matiin. Bukan seperti itu. Membenci itu masalah linguistik aja. Artinya sebetulnya, next slide-nya, itu artinya love less. Love less. Jadi lawannya itu love more kan ya. Jadi kalau artinya tidak love less, artinya love more. Kan negatifnya dua kali ya. Tidak love less, love more jadinya. Contohnya sepertinya misalnya, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah artinya bukan benci Esau, mau matiin Esau, bukan. Tapi dia lebih mengasihi Yakub. Love less Esau. Atau yang lain lagi, Kejadian 29. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, nah itu juga katanya sama. Love less. Karena itu di dalam terjemahan yang lain, misalnya di Matius 10 ayat 39, Matius menuliskannya dengan kata yang kita bisa lebih mengerti, pembacanya lebih mengerti. Dia memakai istilah, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, love more tadi ya. Kalau tidak love less kan berarti love more. Ia tidak layak bagiku. Ini syarat yang pertama. Menjadi murid Yesus, kita harus berani komitmen mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Gak mudah saudara. Tapi saya mau beritahu ya. Orang itu bisa melihat bagaimana seseorang itu menyembah Allahnya dengan serius atau enggak. Saudara, saudara pernah lihat nggak orang-orang di agama lain? Caranya mereka beribadah, mungkin dari agama Muslim atau pernah di Bali, sering ke Bali ya saudara. Saudara lihat bagaimana orang-orang mereka melakukan upacara di Bali. Terus terang saudara nih, terus terang. Kita bukan mau mengagungkan dewa mereka atau Allah mereka ya. Tapi kesan apa yang saudara rasakan waktu saudara melihat orang-orang itu menyembah dengan serius. Takut kepada Allah mereka. Positif atau negatif? Bukan menyembah, bukan mendewakan Allah mereka ya, bukan ya. Tapi cara sikap mereka beribadah, bagaimana kesan kita? Positif betul enggak? Seriusnya orang. Saudara sadar atau enggak sadar, orang lain lihat kita pun sama saudara. Kalau kitanya enggak serius, orang bisa tahu loh saudara. Orang luar maksudnya, bukan non-Kristen. Beberapa tahun yang silam saudara, kami baru jadi Kristen belum lama. Papa sama mama mertua kami datang. Enggak lama, 1-2 minggu nginap di rumah kami di apartemen yang kecil gitu. Kami kalau minggu ke gereja kan, mereka ngerti ini. Tapi waktu itu saya ingat ada satu ibadah sore lagi waktu itu. Waduh udah minggu ditinggalin. Bagaimana nih? Ada hari lain lagi nih. Ada ibadah sore hari. Kami nggak ngomong apa-apa, cuma berdoa gimana ya. Gak enak juga mereka tinggal baru sebentar. Ditinggal-tinggal melulu begitu. Tapi rupanya somehow nggak tahu bagaimana. Mereka tahu rupanya kami serius dalam hal beribadah. Dalam hal kami menyembah Tuhan. Itu bisa mereka loh yang berkata begini. Udah kamu ke gereja aja jangan takut sama kami katanya. Kamu ke gereja aja katanya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa katanya. Mereka yang insist terus. Ya sudah kami beribadah dengan bebas saja. Mama mertua kami itu Muslim saudara. Almarhum ya Muslim ini. Tapi mereka itu bisa melihat loh saudara. Karena Muslim juga patuh dalam hal beribadahnya ini. Jadi mereka tahu. Tapi sebaliknya saudara. Ini bisa jadi bumerang ya. Misalnya pernyataan yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Dia berkata begini. Ini saya terjemahkan dengan Indonesia bebas saja ya. Dengan bebas. Dia berkata begini.
Kalian orang Kristen menjaga dokumen yang berisi dinamit, yang cukup untuk menghancurkan semua peradaban, membalikan dunia, dan membawa perdamaian ke planet yang dilanda pertempuran. Tapi kalian memperlakukannya seolah-olah itu tidak lebih dari sebuah karya sastra. Saudara tahu Mahatma Gandhi itu tersandung dengan kekristenan gitu ya ininya. Karena apa? Salah satunya karena dia lihat orang Kristen tidak hidup seperti murid Kristus. Sehingga dia banyak tersandung saudara. Akhirnya dia tidak menjadi Kristen. Tapi itulah yang pertama. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, poin yang pertama adalah berani memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita. Dalam segala aspek. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak mengasihiku lebih daripada yang lain, kamu gak bisa jadi muridku. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan pendeta, bukan apa ya. Kalau perkataan saya dilempar batu. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus. Baik. Yang kedua, bagaimana syarat menjadi murid yang sejati? Yang kedua, harus berani bayar harga. Apa yang kedua saudara? Bayar harga. Kita lanjutkan ayat yang kita baca tadi ya. Lukas 14, ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lanjut ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, mungkin saya berbeda dengan hamba Tuhan yang lain, saya juga nggak menyalahkan. Tapi ayat ini sangat berkesan buat saya. Kalau ada orang yang berkata, saya mau dibaptis, saya mau ikut, saya nggak mudah-mudah. Saudara. Saya akan kejar dia, kamu tahu nggak berapa harga yang kamu harus bayar. Karena saya nggak mau, kamu cuma orang yang sama aja, cuma bedanya basah dan kering aja. Dulu kering dibaptis, sekarang basah, tapi nggak ada perubahan gitu. Saya mau tahu, at least kamu tahu bener-bener apa yang harus kamu bayar untuk mengikut Yesus. Dikatakan yang unik, yang menarik ada di sini saudara. Dikatakan seperti mendirikan sebuah menara katanya. Ketika saya baru lahir ada guru pendeta yang mengajar begini. Menarik ini katanya. Dia tuliskannya menara. Kenapa enggak dituliskannya rumah? Mendirikan sebuah rumah. Tapi menara. Tahu enggak katanya? Karena menara dilihat oleh semua orang. Tinggi kan menara itu. Terlihat oleh semua orang. Jadi saudara mau gak mau kalau saudara menyatakan diri Kristen itu langsung menempatkan diri saudara untuk disorot oleh banyak orang. Saudara sepadan hidupnya dengan Kristus atau enggak langsung dijudge saudara. Dan dijudge-nya itu beda dengan agama-agama lain. Saudara pernah enggak dari agama non-Kristen gitu melakukan hal sesuatu yang radikal misalnya. Bunuh diri. Atau membunuh. Apakah saudara berkata, loh kok orang agama A kok bisa ya melakukan begitu? Atau sebaliknya saudara berkata, pantas sih agamanya begitu. Mana saudara pilih? Tapi kalau orang Kristen melakukan hal-hal yang gak baik, misalnya melecehkan anak kecil atau apa, membunuh orang-orang yang tak berdosa, apa yang dikatakan oleh dunia? Orang Kristen kok begitu ya. Itu sebabnya dunia saat ini sangat-sangat kecewa sekali dengan banyak orang Kristen. Disorot sekali. Sampai government, sampai media memusuhi orang Kristen. Kenapa? Karena menara dilihat oleh banyak orang.
menara. Satu lagi dari Mahatma Gandhi. Gagal orang Kristen sebagai menara, dia berkata begini. If Christians would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all of India will be Christians today. Sudah ngerti ya? Kenapa gagal? Karena menaranya yang dilihat oleh banyak orang itu ternyata tidak sepadan dengan apa yang Kristus ajarkan. Di satu komentar lagi dia berkata, Mahatma Gandhi hal yang sama. If all Christians acted like Christ, the whole world will be Christians, katanya begitu. Saudara mengerti ya? Nah, kita lompat saja lanjutkan ayat yang selanjutnya ini. Saudara bisa baca sendiri, tapi kira-kira mengulang dari ayat yang sebelumnya. Hitung. Sebelum kita mengikuti Yesus, hitung budgetnya. Berani enggak saudara bayar harga? Dalam slide yang selanjutnya dan selanjutnya lagi. Next. Oh, sebelumnya. Oh, mungkin ada hilang, nggak apa-apa. Dalam nats yang sebelumnya, di ayat yang ke-27, dikatakan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi dalam nats itu dikatakan ada 3 hal. Apakah engkau sanggup bayar harga atau enggak? Yang pertama, menyangkal diri. Apa saudara? Menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut Yesus. Saya pernah bagikan ini, tapi just in case lupa, saya ulang sedikit ya. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya kalau ada dosa atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik, kita rela tanggalkan demi kemuliaan Tuhan. Kalau dosa udah jelas. Tapi kadang-kadang itu kebiasaan aja, belum tentu dosa. Tapi kita pikir-pikir, aduh kayaknya Yesus lebih berkenan kalau kita tinggalkan ini. Misalnya begini, Pak, saya ini punya hobi. Hobinya main golf. Tapi golfnya hari Minggu Pak, pas lagi ibadah. Tapi saya tahu, demi Kristus, karena Tuhan lebih disenangkan, ya udah saya tanggalkan hobi saya ini. Saya pergi ibadah. Nah ini namanya menyangkal diri. Memikul salib, ini satu step lebih lagi. Pikul salib ini artinya rela menderita demi iman. Rela menderita demi iman. Jadi artinya kalau seandainya kita dibuk karena speeding, itu bukan pikul salib namanya. Itu karena salah sendiri. Jadi ini pikul salib itu rela menderita karena iman. Saya lupa nama hamba Tuhan ini. Rasanya Smith Wigglesworth. Tokoh iman. Itu kalau saudara Google bisa ya. Itu luar biasa sekali. Tapi Wigglesworth ini jahat banget sebelum dia jadi Kristen. Terhadap istrinya. Istrinya Kristen duluan. Dan istrinya itu setia beribadah. Wigglesworth gak senang istrinya pergi beribadah. Jadi dia kasih ancaman. Kalau kamu pergi juga ibadah, saya gak bukain pintu. Jadi waktu winter salju itu istrinya pulang malam gak dibukain pintu. Sampai harus tidur di luar itu. Di salju itu saudara. Waduh kejam banget ini. Sampai akhirnya dia ikut Tuhannya. Nah istrinya ini pikul salib namanya. Menjaga imannya. Jadi kalau saudara main golf, enggak bantuin istri di rumah, enggak bawa kunci, enggak dibukain pintu, itu bukan pikul salib namanya. Ya itu salah sendiri. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Artinya komitmen untuk meneladani Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Itu komitmen, gak mudah saudara. Tapi dia bilang kalau kamu mau mengikut aku,
kamu harus bayar harga. Berani nggak menjadi sama dengan aku? Ada 5 level iman kita terhadap Kristus. Yang pertama, level yang paling bawah. Ini golongan yang berkata, my will. I don't care God's will. Jadi cara saya beribadah, saya mau memberi saya mau melayani, pokoknya my will. I don't care dengan kehendaknya Tuhan. Ini yang paling pertama. Yang kedua, I'll do God's will if God do my wish, my will gitu. Jadi saya akan lakukan kehendak Tuhan, tapi kalau Tuhan memenuhi keinginanku. Kalau bahasa Inggrisnya, I'll scratch your back if you scratch my back. Ini yang keduanya. Lalu level yang selanjutnya, I'll do God's will in order God memenuhi keinginan saya. Saudara tangkap ya? Saya akan lakukan kehendak Tuhan kalau in order to supaya Tuhan memberkati saya. Kasih kesehatan, umur panjang, berkat rohani, semualah materi dan sebagainya. Kami melayani. Nah ini banyak, hati-hati kita yang melayani dan sebagainya. Motifnya apa nih? I'll do God's will in order. Saya beri in order. Tuhan berkati lebih. Saya ibadah, saya persekutuan dan sebagainya in order. Ini level yang ketiga. Yang keempat, I trust God. Saya worship God. Saya melayani Dia dengan sepenuh hati. Karena saya tahu Dia akan berikan saya the best. Siapa yang suka level yang keempat? Haleluya, haleluya. Jadi yang keempat saya ulang lagi ya. I trust God. Apapun yang terjadi. Suka duka. Sehat tidak sehat. Diberkati tidak diberkati. I worship. Saya melayani Dia. Karena saya tahu Tuhan memberikan saya yang terbaik. Memilih yang terbaik. Yang keempat. Tapi saya pilih yang kelima. Nanti saya jelaskan bedanya. Yang kelima, I trust God. I worship apapun yang terjadi. Suka duka, sehat tidak sehat, diberkati nggak diberkati. I still be loyal, melayani, and worship God. Full stop. Apa bedanya dengan yang keempat? Yang keempat masih mini. I trust because He will give me the best. Level. Saya nggak tanya, saudara nanti tanya sama pasangan masing-masing. Kira-kira gue ada di mana nih gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hal mengikut Yesus. Berani bayar harga. Yang ketiga, menjadi murid yang sejati berarti menjadi garam yang baik. Kenapa saya tuliskan garam yang baik? Karena menjadi garam itu bukan perintah, saudara. Jadilah garam, enggak. Ayatnya berkata, engkaulah garam dan terang. Jadi udah enggak ada pilihan, saudara. Kita semua adalah garam dan terang. Pilihannya garam yang baik atau bukan.
Lanjutkan nats yang kita baca di Lukas 14 tadi ya. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia ini ketika saudara baca mungkin sedikit ambiguous gitu ya. Karena kalau saudara lihat ayat ke-35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Nah, kata maupun di situ, setujukah saudara bahwa ini sebetulnya ada dua sisi yang minimal ada dua hal ya. Untuk pupuk maupun untuk ladang maupun untuk pupuk. Karena kalau saudara baca sekilas sepertinya ini bicara satu sama gitu ya. Pupuk kan biasanya untuk ladang. Tapi ada kata maupun. Jadi kalau saya berkata baik untuk A maupun untuk B, ada berapa hal? Dua hal, betul nggak ya? A maupun B. Tapi kalau di sekilas pupuk ini ya untuk ladang. Jadi hanya berbicara satu hal, tapi semestinya ada dua hal. Karena itu saya baca beberapa versi di sini. Salah satu versinya berkata begini dalam New King James. It is neither fit for the land nor for the dunghill. Lalu dunghill ada definisinya di situ. Ya beberapa artinya rubbish, heap or manure pile. Nah mungkin di sini saudara bilang, iya kan banyak manure dipakai untuk pupuk. Pupuk ya untuk ladang juga. Gitu. Tapi rupanya bukan seperti itu saudara. Karena kata maupun ini. Jadi garam ini berguna untuk dua hal. A dan B. Untuk ladang, untuk yang disebut tadi pupuk tadi. Atau dunghill ini. Ternyata dua hal ini kemungkinan besar adalah dua opposite saudara. Dua hal yang berlawanan. Untuk ladang, hal yang positif. Untuk dunghill, manure atau kotoran, hal yang negatif. Saya akan jelaskan saudara. By the way, nats ini mungkin satu-satunya definisi yang spesifik tentang artinya sebagai garam. Karena kita banyak mendengar kan, apa artinya menjadi garam? Oh supaya memberikan flavor, rasa dan sebagainya. That's good gitu. Cuman tidak ada basisnya dalam Alkitab. Yesus menjelaskan tentang itu, enggak ada. Satu-satunya ayat nih cuman di sini nih Yesus berkata tentang garam ini. Yang lain hanya menjelaskan engkau adalah garam dan terang dan sebagainya. Tapi di sini dijelaskan baik untuk pupuk maupun untuk ladang maupun untuk pupuk. Ladang. Hal yang positif. Jadi artinya begini. Secara scientific aja, garam ini mempunyai nature yang sifatnya menyerap. Menyerap gitu. Terutama air. Menyerap air. Itu sebabnya saudara nggak boleh banyak makan garam. Karena air dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara akan diserap. Jadi darah tinggi ya ininya, dia serap gitu. Memang secara ininya dia punya nature menyerap. Air banyak diilustrasikan dalam Alkitab sebagai firman Allah, ya, air yang hidup. Yesus akulah air yang hidup dan sebagainya. Nah, dalam hal yang positif berarti garam ini sukanya menyerap hal-hal yang rohani. Hal-hal kehidupan. Bagaimana dia positifnya kalau begitu? Garam itu bisa menjadi positif di tengah-tengah lingkungan ketika dia ini banyak menyerap hal atau secara simpelnya ya, secara sederhana,
Di mana garam ini ada di lingkungan ini, dia akan menyerap hal-hal yang rohani sehingga orang-orang yang di sekitarnya terhisap untuk ikut kepada hal yang baik ini. Jadi kalau ada pasem di tengah-tengah kita, itu pasti aja kita semangatnya jadi kepada Tuhan. Itu simpelnya begitu. Harap saudara mengerti begitu ya. Kalau Mira ada di persekutuan doa kita, aduh kok kayaknya, nyembahnya enak deh. Doanya semangat gitu. Ini supaya saudara mengerti aja gitu ya ininya. Nah pertanyaan buat kita ada di tengah-tengah lingkungan apa gitu. Apakah membawa orang di sekitar kita ini semakin dekat dengan Tuhan atau enggak? Ini ciri yang pertama, garam. Di dalam hal yang positif ya. Ladang ini kan potensi-potensi memberikan kehidupan. Ditambah garam, tambah semangat. Tambah mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberikan hidup kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan dan sebagainya. Yang negatif ini diantara dunghill, kotoran, manure. Dan ini karena ada kata maupun, saya rasa pupuk ini bukan dimaksudkan untuk ladang, tapi hal yang berlawanan. Artinya ini hal yang negatif. Bagaimana garam di tengah-tengah situasi yang negatif ini? Karena garam tadi sifatnya tadi menyerap. Ternyata garam di tengah-tengah yang negatif pun dia bisa menyerap. Tapi menyerap hal-hal yang negatif tadi sehingga hal-hal yang negatif itu berhenti menyebar. Di zaman dahulu itu, zamannya Yesus, kan gak ada WC saudara. Gak ada WC, jadi mereka menggali kotorannya di situ. Tapi baunya itu kan masih menyebar gitu saudara. Nah konon dalam satu komentari itu Bible, itu ada satu kontainer yang isinya garam di situ. Jadi setelah buang kotoran ditaburkan garam. Supaya baunya yang beracun itu, yang gak enak itu diserap oleh garam. Mematikan bakteri-bakteri sehingga tidak berebar gitu. By the way, saudara zaman dahulu itu kan tidak ada WC ya. Saudara tahu gak? Di zamannya pertengahan gitu, zamannya raja-raja Eropa itu. Saudara tahu gak tempat yang paling jorok itu di mana? Saya tahu aja. Di istana raja saudara. Kenapa? Istana raja itu tempat yang paling jorok dan bau. Karena tempatnya besar. Gak ada WC. Zaman dulu gak ada seperti kita begitu. Jadi para bangsawan itu dia kalau buang air dia nyumpet di mana aja gitu. Saya pernah baca artikelnya itu. Saya pernah bawakan itu tentang Louis XIV itu. Yang mandinya seumur hidup cuma 2 kali itu saudara. Waktu lahir dan waktu weddingnya itu. Ternyata waktu ya ada artikelnya yang connect gitu ya. Wah istana raja itu yang paling jorok saudara. Karena besar sekali gitu. Kalau orang dewasa kan gampang ke kali gampang gitu ininya. Ini dia cari tempat-tempat tersembunyi aja. Lalu ditinggalin aja begitu gak ada ini. Nah di zamannya Yesus itu rupanya ada garam di sampingnya yang disediakan supaya bisa meresap bau-bau dan bakteri-bakteri yang bau dan membahayakan begitu ya saudara. Jadi garam di dalam hal yang positif ternyata dia bisa menjadi baik. Di dalam situasi lingkungan yang negatif pun garam yang baik itu bisa menghentikan hal-hal yang buruk itu. Itulah garam yang baik. Saya akan memberikan contoh saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya jauh dari sempurna. Tapi saya percaya Tuhan memberikan setiap kita karunia. Di mana karuniamu berada, jadilah garam, pergunakan karunia itu. Nah hal yang paling mudah, yang saya pilih di sini ada banyak tentu. Mungkin saudara pandai memasak, pandai arti, jago desainer dan sebagainya. Tapi saya mau pilihkan satu aja, karena rata-rata kita di sini punya ini. Kita rata-rata hidup di Australia makmur-makmur saudara.
kita diberikan karunia materi, saudara ya, materi. Nah, saya akan tunjukkan ada satu atau dua orang yang diberikan karunia secara materi. Namanya, ada yang tahu? Warren Buffett yang sebelah kiri itu. Yang sebelah kanan, Bill Gates. Ini hopeng ini berdua-duaan, saudara. Tapi yang sebelah mana? Sebelah sini si Buffett ini ateis, saudara. Ateis, ya. Itu at least menurut sumber yang saya baca ya. Pengakuannya dia nggak mau mengaku Tuhan. Yang ini mengaku Tuhan. Kemungkinan dia Katolik, saudaranya. Dan kedua orang ini mempunyai persamaan. Yaitu mereka generous sekali. Di dalam hal memberi. Sampai billions of dollar yang mereka berikan itu, saudara. Sampai, ini apa nih? Wah, saya lupa catat. Saudara Google aja ya. Bisa sampai 50 billion. Warren Buffett ini memberikan lebih lagi. Mungkin karena uangnya lebih dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi yang saya mau berikan begini. Bill Gates ini dibalik ketidaksempurnaannya dan sebagainya. Tapi dengan karunianya sebagai garam, dia bisa di tengah-tengah ladang ini, maksudnya si Warren Buffett ini, dia kan ada potensi. Bisa mempengaruhi Warren Buffett ini untuk menjadi garam yang lain di tengah-tengah lingkungannya. Saudara bisa mengerti ini ya? Saudara, kita juga punya karunia masing-masing. Mungkin dalam hal finansial yang paling mudah, mengapa kita tidak menjadi garam untuk inspire orang juga, menjadi berkat bagi masyarakat dan sebagainya. Hal yang menarik, saudara, ketika saya teruskan lagi artikelnya, saya temukan ternyata kedua orang ini dipengaruhi atau diinspirasi oleh another person. Yang ini Kristen nih, saudara. Namanya adalah Chuck Finney. Chuck Finney juga memberikan hartanya, meskipun hartanya jauh lebih sedikit daripada Bill Gates sama si Warren Buffett ini ya. Tapi apa bedanya? Tapi dia tetap mempengaruhi. Kedua orang ini ternyata dipengaruhi oleh orang ini. Si Finney ini. Terinspirasi. Memberikan hartanya. Bukan menghabiskan hartanya bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk masyarakat dan sebagainya. Apa bedanya Finney? Finney ini ternyata bedanya. Dia memberi, kalau Buffett itu udah declare. Nanti kalau saya mati, saya akan berikan sejumlah besar gitu. Ada yang bilang 98%, 99%. Atau apalah. Dari hartanya ya ininya. Tapi Finney ini menariknya ketika saya lihat dia memberikan hartanya bahkan bisa 100% dari hartanya itu diberikannya selagi dia masih hidup. Luar biasa saudara ini garam menginspirasi orang-orang seperti Bill Gates dan ateis seperti Warren Buffett. Nah mungkin saudara berkata, ya itu sih orang kaya sih Pak, banyak duitnya. Biar kata dikasih 90% juga masih banyak Pak. Saya mau beri satu ya. Saya nggak tahu ini orang Kristen apa bukan. Kalau bukan orang Kristen lebih memalukan lagi saudara. Namanya Bai Fang Li. Dia tukang beca di China. Bai Fang Li ini ketika umur 74, dia udah mau retire. Tukang beca 74, saudara. Bayang, ada yang umur 74 di sini? Pernah coba narik beca? Saya umur segini udah susah sekali. Waktu dia mau pensiun, dia lihat ada 3 anak gembel nih saudara. Saudara bisa Google sendiri lah ya, saya singkat story aja. Ternyata hatinya tersentuh, dia bawa ketiga anak ini ke panti asuhan untuk disekolahkan. Panti asuhan udah bilang nggak sanggup ini. Tukang beca ini berkata, saya akan tanggung. Nggak jadi pensiun. Narik lagi. Sampai umur 90-an. Sampai pada akhirnya 91, 92 saya lupa umurnya.
Dia berkata yang terakhir tuh pada hari itu terakhir. Ini terakhir saya berikan uang, saya udah gak sanggup lagi katanya. Di akhir pensiunnya itu dia udah lebih dari 300 anak yang dia biayai. Di jumlah-jumlah ada mungkin kira-kira 75.000 dolar yang dia sumbang. Dalam China itu besar sekali saudara. Apalagi tukang beca saudara. Dan hal yang menarik luar biasa ini yang saya lihat begini saudara. Dalam artikel itu ya. Ketika dia berkata, saya udah gak kuat lagi. Ini udah terakhir nih saya kasih. Itu ternyata saudara, seluruh keluarganya gak tahu Bapak ini begitu generousnya gitu. Pelayanannya tuh gak ada yang tahu. Putrinya tuh baru pertama kali denger dia ngomong begitu setelah dia umur 90-an itu. Ini terakhir saya kasih udah gak kuat. Luar biasa ya. Ternyata kaya dan miskin tidak menghalangi kita untuk menjadi garam yang baik. Ini cuma satu hal aja di dalam hal finansial saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan bisa membantu kita semua menggunakan setiap talenta yang kita punya untuk menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Sebagai yang terakhir saya memberikan aplikasi bagaimana kita bisa menjadi garam yang baik. Saya buat satu pertanyaan. Saudara cek nanti. Bagaimana keberadaan saudara sebagai garam di rumah, di gereja, cara beribadah kita, di pekerjaan, di luar, cara kita menggunakan uang, waktu, tenaga, pikiran, internet, holiday, shopping, semua dan sebagainya saudara. Karena begini, garam itu enggak ditentukan hanya dengan sekedar perkataan dan perbuatan saja. Maksud saya begini saudara. Garam itu di mana saja ya tetap garam. Dimasukin ke soto ayam ya garam. Dimasukin ke ayam goreng ya garam. Kudak apalagi gado-gado ya tetap garam. Nggak bisa dimasukkan ke soto. Gua nggak suka soto, gua switch off deh jadi garam. Dimasukin lagi ke kari. Ini gua suka, gua jadi on lagi garam. Nggak bisa. Garam ya garam di mana aja. Di rumah Allah, di tempat kerjaan, di masyarakat ya garam. Karena itu ini sebagai takeaway untuk kita semua mengaplikasikan bagaimana keberadaan kita sebagai garam di rumah. Karena kita nggak bisa, kalau di tempat kerjaan semua orang bilang saya baik. Tapi di rumah nggak jadi berkat, nggak bisa saudara. Atau sebaliknya di rumah saja. Untuk keluarga rumah, saya jadi garam yang baik. Tapi di luar saya jadi sumber keributan. Nggak bisa saudara. Semua harus berintegritas. Nggak bisa on and off. Nah setelah itu kita bertanya di rumah, di pekerjaan, dimanapun kita berada dengan segala talenta kita ini, apakah kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Dimanapun. Apakah dengan talenta kita yang Tuhan percayakan itu semua, ini benefit untuk lingkungan kita. Baik di hal yang positif maupun di hal yang negatif. Mulailah dengan yang paling dekat rumah Allah, lalu ke masyarakat. Tuhan memberkati kita semua.